aku itu um, gak beda jauh sih sama yang ini. Cuma bedanya palingan yang di jenis-jenis pohon-pohonnya gitu. Kita bakal mulai dulu. Yang pertama itu terkait dengan benar salah, itu reforestasi. Reforestasi ini di sini adalah pembinaan hutan dengan penanaman pada lahan yang belum pernah ditumbuhi hutan. Um, Kalau aku mau minta tolong, kalau kalian setuju sama ini boleh di thumbs up, tapi kalau nggak setuju boleh di thumbs down sehingga aku tahu bahwa kalian benar-benar ikut ini. Menurut kalian, apakah reforestasi adalah pembinaan hutan dengan penanaman pada lahan yang belum pernah ditumbuhi hutan? Oke, nggak ada yang jawab. Oke, no worries. So, jawabannya salah ya. Karena harusnya itu adalah aforestasi. Jadi, aforestasi itu dari kata A, itu kan berarti tidak ada hutan sama sekali. Jadi, baru kita tanami dengan pohon-pohonan. Tapi kalau misalnya reforestasi, itu um, awalnya adalah hutan, baru kita kembalikan dari kata re. Jadi, untuk membedakannya ada di A dan juga re. Sorry. Oke, next itu nomor dua, deforestasi dan degradasi hutan memiliki persamaan makna, yaitu sama-sama terjadi alih fungsi hutan. Benar atau salah? Kalau benar boleh kasih emot jempol, kalau salah boleh kasih emot love. 3, 2, 1, oke. Jadi salah ya teman-teman. Jadi deforestasi sama degradasi hutan itu maknanya beda. Kalau misalnya deforestasi itu berarti menghilangkan hutan. Tapi kalau misalnya degradasi itu fungsi hutannya menurun gitu. Jadi ini salah. Terus nomor 3, jenis pohon yang dapat dipastikan akan layak secara ekologis untuk ditanam di lahan adalah jenis pohon asli setempat. Itu jawabannya benar karena ketika kita mau melakukan penanaman kita harus tahu jenis lokalnya dulu karena itu bisa beradaptasi sama kondisi ekologis yang ada. Kalau misalnya kita introduksi jenis lain, maka kita harus lihat apakah dia bisa beradaptasi atau enggak. Terus yang kedua, kalau misalnya dari jenis lain itu dari bukan jenis asli, itu khawatirnya bisa menginvasi ekosistem dan juga menyebabkan kerusakan ekosistem di mana jenis-jenis yang asli setempat itu malah semakin menurun seperti itu. Jadi jawaban ini benar. Tapi ini bisa dilihat layak secara ekologis ya. Kalau misalnya secara ekonomis itu akan beda lagi hasilnya. Nomor 4, ketepat ditemukan laut adalah salah satu faktor iklim yang mempertimbangkan saat akan memilih jenis pohon untuk ditanam di suatu wilayah. Salah, karena ketiga tempat itu masuknya ke dalam faktor edafis, bukan faktor klimatis. Kalau misalnya faktor edafis, antaranya ada pH tanah, ketinggian tempat, terus ada jenis tanah, ada tekstur struktur tanah seperti itu dan juga suhu tanah. Kalau misalnya klimatis atau faktor iklim itu biasanya berhubungan sama intensitas cahaya, kelembapan dan juga suhu udara dan juga curah hujan. Jadi ini salah. Maksudnya pertama kali hidup kan berarti gak ada apapun tuh di sekitarnya. Berarti lahannya terbuka. Nah, umumnya jenis-jenis pionir ini dapat ditemukan di lahan-lahan yang terdegradasi, seperti lahan pasca tambang, di mana tanahnya kurang subur dan hanya beberapa jenis aja yang bisa hidup pertama kali. Jenis pionir ini juga nantinya mampu untuk merangsang pertumbuhan jenis-jenis lainnya. Makanya sangat cocok untuk ditanam di lahan yang terbuka dengan kondisi lahan yang kurang subur. Nomor 6. Rehabilitasi dan reklamasi hutan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020. Itu salah, harusnya yang benar adalah nomor 26 Tahun 2020. Itu ada terkait dengan pengertian dari
rehabilitasi hutan dan lahan. Nomor 7, siklus hara tertutup dalam ekosistem hutan hujan tropika merupakan siklus hara yang memiliki karakteristik kehilangan unsur hara lebih besar daripada masuknya unsur hara ke dalam ekosistem. Em, ini salah juga karena harusnya siklus hara tertutup itu em, kehilangannya itu lebih kecil daripada keluarnya. Kan ketika siklus hara tertutup itu berarti em, rapat ya vegetasinya tuh banyak vegetasi seperti itu. Nah, ketika banyak vegetasi, nanti bahan-bahan organiknya akan turun dan menjadi serasa ataupun menjadi unsur hara pada akhirnya. Nah, nanti unsur hara yang terserap oleh pohon ataupun yang terlepas ke udara itu akan selalu lebih kecil daripada unsur hara yang masuk karena pohon-pohon itu akan terus-menerus berguguran daun-daunnya, menghasilkan bahan organik. Sehingga siklus hara tertutup itu pasti kehilangan unsur haranya lebih kecil daripada masuknya unsur hara ke dalam ekosistem. Tak salah. Nomor 8, prinsip dasar yang penting dalam kegiatan rehabilitasi hutan terdegradasi yaitu proses suksesi primer dan suksesi sekunder. Em, ini kan rehabilitasi hutan terdegradasi ya, berarti kan bukan hutan yang terdeforestasi atau nggak ada tanaman sama sekali. Nah, teman-teman harus paham dulu perbedaan antara suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Kalau misalnya suksesi primer itu berarti um, proses pengembalian ekosistemnya itu dimulai dari lahan yang terbuka, yang dimana tidak ada vegetasi tidak ada vegetasi sama sekali seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya suksesi sekunder itu biasanya sukses yang terjadi pada lahan-lahan yang terganggu. Salah satunya adalah hutan yang terdegradasi. Sehingga nomor 8 ini jawabannya adalah salah. Nomor 9, restorasi ekosistem hutan adalah teknik yang paling tepat diaplikasikan dalam merehabilitasi lahan pasca tambang dengan metode penambangan terbuka yang menyebabkan kerusakan biofisik lingkungan yang parah. Ya, jadi em, di sini tuh ada banyak istilah ya antara rehabilitasi, reklamasi, dan juga restorasi. Em, Umumnya, kalau misalnya rehabilitasi, dia itu eh, pertengahan gitu. Jadi dia nggak dia mengembalikan fungsi tapi nggak terlalu yang ekstrim harus em, benar-benar kayak hutan aslinya gitu. Sedangkan kalau misalnya reklamasi itu dia fokusnya ke lahan-lahan yang memang udah terdegradasi parah kayak lahan pasca tambang. Jadi fokusnya bukan hanya ke penanaman, tapi juga bagaimana reklamasi itu bisa dilakukan secara mekanis dan juga teknis seperti itu. Dan juga ketika reklamasi itu tidak ada pengembalian ekosistem seperti semula. Jadi yang dilakukan adalah mengembalikan ekosistem itu sesuai peruntukannya. Jadi kalau misalnya peruntukannya adalah untuk ekonomi ya udah berarti untuk ekonomi. Kalau misalnya peruntukannya untuk hutan, berarti reklamasinya untuk hutan seperti itu. Sedangkan kalau restorasi itu fokusnya adalah pengembalian unsur-unsur biotik dan juga unsur abiotik. Sehingga restorasi itu harus menghasilkan ekosistem yang paling mirip dengan kondisi aslinya. Nah, kalau misalnya dilihat di soal nomor 9 ini restorasi ekosistem, berarti kan dia harus mengembalikan unsur biotik dan juga abiotiknya. Padahal ini adalah lahan pasca tambang dengan metode penambangan terbuka yang kondisi biofisiknya benar-benar parah gitu. Nah, jadi ini salah ya. Bukan restorasi ekosistem, tapi mungkin bisa di bagian reklamasi ekosistem hutan ataupun rehabilitasi ekosistem hutan seperti itu. Nomor 10, tujuan utama kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi harus meliputi dua pilar utama yaitu proteksi dan juga konservasi. Em,
Ini jawabannya harusnya ada satu lagi, yaitu produksi. Karena tadi ketika kita merehabilitasi hutan, fokus kita adalah kepada fungsinya yang kita rehabilitasi, kepada ya kepada fungsinya, bukan kepada ekosistem ataupun jenis-jenisnya. Sehingga kalau misalnya memang fungsinya untuk produksi, maka itu harus dikembalikan juga pilarnya juga untuk produksi seperti itu. Kalau proteksi ini kan berarti adalah fungsi hutan lindung, kalau konservasi itu adalah fungsi hutan konservasi. Sehingga ada tiga em, pilar yang harus em, kita lakukan, harus dipenuhi ketika kita melakukan rehabilitasi hutan. Kok benar sih? Salah. Oke, sekitar 35% radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bumi, terutama radiasi gelombang panjang. Ini bukan radiasi gelombang panjang, tapi radiasi gelombang pendek. Jadi teman-teman bisa cek di materi terkait dengan gas rumah kaca. Itu kalau nggak salah di bab 2 terakhir atau 3 terakhir lah. Nomor 12, gas rumah kaca menimbulkan efek rumah kaca atau ERK di mana ERK selalu mempunyai efek negatif terhadap suhu bumi. Itu salah. Karena pada akhirnya kita sebagai makhluk hidup itu membutuhkan efek rumah kaca. Ketika suhu bumi tidak mengalami pemanasan, itu akan berakibat pada pembekuan bumi. Seperti zaman es, seperti itu. Nah, kalau misalnya pembekuan, kita kan juga nggak bisa hidup ya. Jadi, efek rumah kaca ini juga penting karena nantinya akan menghasilkan suhu yang hangat dan akan membantu proses pertumbuhan makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan, ataupun manusia. Seperti itu. Nomor 13, Protokol Kyoto merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008 sampai 2012. Em, ini jawabannya salah, harusnya 5,2%. Dan mungkin nanti teman-teman bisa coba cek lagi selain protokol Kyoto itu terkait dengan Volunetsing 2030 itu berapa persen? Ya, ada Volunetsing yang pada awalnya dan juga ada Volunetsing yang enhance seperti itu. Nomor 11, Indonesia dan Kyoto termasuk negara non-anekso. Ini benar. Nomor 15, kerusakan SDA disebabkan penyusutan luasan, degradasi, kelangkaan, dan atau kepunahan sumber daya alam berikut keanekaragaman hayatinya. Ini betul. Karena kalau misalnya luasannya tetap, terus gak ada degradasi, itu pasti SDA-nya ya baik-baik aja gitu. Nomor 16, pada tanah tidak stabil, penambangan hutan menaikkan 2 kali kejadian longsor. Ini jawabannya salah, harusnya 5 kali. Em, karena mungkin teman-teman yang belajar terkait pemanenan hutan tahu ya batas kapan sih tanah itu gak boleh ditebang gitu. Itu kan batasnya 45 derajat gitu. Karena kalau misalnya tanahnya nggak stabil, terus kita tebang, itu akan meningkatkan resiko kejadian longsor seperti itu. Terus nomor 17, lubang resapan biopori dapat menanggulangi persoalan sampah organik. Itu benar. Em, Lebih tepatnya sebenarnya biopori ini untuk membantu serapan air hujan, sehingga air hujan itu tidak menjadi runoff atau aliran permukaan, tapi dia terserap ke dalam tanah. Apa sih bahayanya kalau misalnya air hujan itu jadi runoff? Bahayanya nanti ketika dia meluncur di permukaan nantinya akan membawa partikel-partikel tanah. Nah, semakin banyak partikel tanah yang terbawa, itu semakin memungkinkan untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu, lubang resapan biopor itu sangat penting untuk di lahan-lahan perkotaan ataupun lahan-lahan yang memang
tanahnya sulit untuk menyerap air seperti itu. Nah, ada juga lubang lain yang bisa digunakan untuk menanggulangi sampah organik. Itu namanya loseda, lubang sisa dapur seperti itu. Itu yang lebih fokus ke sampah organik untuk pupuk. Kalau misalnya biopori itu sampah organik untuk membantu penyerapan air hujan dan konservasi tanah. Hutan mengurangi resiko tanah longsor melalui peran daun yang lebat dari pohon dalam pengurangan presipitasi neto karena interupsi. Ini jawabannya, hmm, bentar ya, sebentar dulu. Aku cek supaya tidak tersesat. Presip interupsi itu apa? Hmm, oke. Kayak ini bukan interupsi tapi intersepsi deh. Soalnya aku nggak pernah dengar kata interupsi di siklus air. Jadi kan pengurangan presipitasi ini kan berarti pengurangan air hujan ya yang turun. Yang presipitasi neto tuh penurunan air hujan yang turun em, bersihnya gitu. Sedangkan kalau misalnya intersepsi itu tertahannya air hujan oleh tajuk tanaman. Jadi em, hutan mengurangi risiko tanah longsor melalui peran daun yang lebat dari pohon dalam pengurangan presipitasi neto karena intersepsi itu benar. Karena ketika kalau misalnya pohon itu daunnya nggak lebat atau misalnya di suatu ekosistem lah di mana itu vegetasinya nggak terlalu rapat-rapat gitu atau nggak terlalu banyak pohonnya itu kan berarti nanti dari air hujan itu dia langsung turun ke tanah. Nah, ketika dia langsung turun ke tanah tanpa adanya intersepsi oleh daun-daun atau tanpa adanya em, tanpa adanya penyerapan oleh daun-daun di sekitar dan juga dari batangnya, itu bisa menyebabkan pukulan, di mana pukulan itu nantinya akan menghancurkan tanah dan juga menjadi membawa partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah. Itu menjadi salah satu faktor dari erosi. Nah, jadi ini menurutku jawabannya benar. Tapi kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain kayak sepertinya yang lebih berperan itu akar, itu bisa aja. Cuma kalau misalnya akar pohon, kita mesti tahu juga itu apakah kita baru mau nanam pohonnya atau memang pohonnya udah tumbuh gitu dan di lahan yang seperti apa gitu. Karena gak semu walaupun kita banyak pohon, tapi ketika di lahan yang miring dan juga tajuknya nggak selebar itu tetap berpotensi terjadinya longsor seperti itu. Jadi kalau misalnya peran daun itu benar dalam mengurangi presipitasi neto karena intersepsi ya, bukan interupsi. Tapi kalau misalnya peran akar berarti itu dalam menyerap air dan juga menahan aliran permukaan seperti itu. 19. Akibat kerusakan dan kepunahan sumber daya alam adalah penurunan jumlah jenis flora dan fauna. Ini benar juga. Nomor 20, peranan hutan dalam mengendalikan banjir dan erosi tergantung perakaran pohon. Em, enggak juga sih. Sebenarnya ada banyak em, faktor yang memengaruhi banjir dan juga erosi. Maksudnya, iya akar akar pohon itu memang membantu penyerapan air dan juga menjaga agar tidak terjadinya aliran permukaan dan juga erosi. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan hutan dalam mengendalikan.
banjir dan erosi seperti mengurangi em, curah hujan, maksudnya mengurangi hujan yang langsung turun ke tanah seperti itu. Itu juga salah satu peran. Terus juga menyediakan siklus air yang em, tepat gitu. Karena kan kalau misalnya siklus airnya gak tepat itu bisa aja tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba musim kering itu menyebabkan banjir dan juga erosi. Sehingga ini salah. Vegetasi dapat digunakan sebagai penduga faktor atau sifat lingkungan karena vegetasi kurang peka terhadap perubahan lingkungan. Em, ini, bentar, ini salah ya, karena harusnya dia peka dong, bukan kurang peka. Kalau peka berarti dia bisa jadi penduga faktor sifat lingkungan. Nomor 22, metode analisis vegetasi tanpa petak biasanya digunakan untuk semai, pancang, tiang, dan pohon. Oh, ini masalah ya. Vegetasi pasti dipakai petak, apalagi ada tiang dan juga pohon. Kalau misalnya nggak pakai petak, itu palingan kayak tangan fake hutan tanaman itu kan lingkaran ya. Tapi mostly kan kalau misalnya lingkaran pun ada petak-petak utama, misalnya kayak petak semai dan lain sebagainya. Jadi analisis vegetasi tanpa petak itu mungkin bisa aja dilakukan pada tingkat semai dan pancang, tapi untuk tingkat pohon itu umumnya pakai petak. Ya, nanti aku coba cross check lagi deh. Nomor 23, ukuran petak untuk analisis vegetasi akan semakin besar apabila kerapatan tumbuhan semakin besar. Ini KSA ya, metode kurva spesies area. Jadi jawabannya adalah salah karena semakin dia rapat berarti em, gimana ya cara jelasinnya ya? Semakin dia rapat itu kemungkinan besar keanekaragaman vegetasinya semakin banyak di kerapatan itu gitu. Sehingga ketika kita mencoba untuk membuka petak baru untuk mencoba melihat kurva spesiesnya, itu kemungkinan perbedaannya tuh di bawah 10% atau antara 10 sampai 5% seperti itu. Nah, kalau misalnya antara 10 sampai 5% kan berarti kita tidak perlu melakukan penambahan plot atau petaknya tuh nggak perlu yang besar-besar banget seperti itu. Jadi ketika petaknya ketika kerapatan tumbuhannya besar, maka ukuran petaknya kemungkinan kecil gitu. Karena tidak karena semua jenis keanekaragaman jenisnya banyak di satu lokasi itu dan ketika kita mau memperluas itu perbedaannya tidak jauh. Tuh, jadi ini salah. Nomor 24, optimal ukuran dan jumlah petak tidak dapat didekati dengan kurva space area karena kondisi lingkungannya beragam. Eh, salah karena emang fungsi KSA buat menentukan ukuran optimal gitu. Sebenarnya ini mungkin bisa jadi jebakan juga ya teman-teman. Jadi kayak kurva spesies area kan fokusnya kepada ukuran opti dari petak ya. Sedangkan kalau misalnya jumlah petak itu umumnya menggunakan sampling seperti itu. Em, tapi ketika di sini disebutkan tidak dapat didekati dengan KSA, itu jawabannya salah karena bisa aja dengan ketika kita udah mengetahui ukuran optimal, kita bisa menentukan jumlah petak yang ada. Seperti itu. Hmm, sebentar ya. Aku ada telepon bentar.
Oke, next metode Bitterlich. Jadi Bitterlich itu yang pakai apa sih diameter ya kalau nggak salah. Menggunakan alat berupa tongkat dengan panjang 66 cm dengan plat seng bujur sangkal 2 cm kali 3 cm. Oh my God. Oh, bujur sangkarnya harusnya ukurannya sama sih. Jadi 2 cm kali 2 cm. Jadi ini salah. Hmm. Nomor 26, keterampilan surveyor merupakan faktor utama yang menentukan metode dan vegetasi. Iya, betul. Bentar. Kalau menentukan metode analisis, sebenarnya bukan survei, bukan keterampilan surveyornya, tapi lebih kalau misalnya menentukan metode analisis itu lebih fokus ke ekosistemnya kayak gimana, jenis hutannya apa, terus ketersediaan alatnya gimana. Nah, kalau misalnya keterampilan surveyor itu lebih ke menentukan hasil dan juga menentukan lama atau tidaknya analisis vegetasi yang dilakukan. Jadi ini jawabannya salah. Nomor 27, komposisi jenis menggambarkan susunan tingkat kanopi pohon. Komposisi jenis itu kan berarti yang kita cari adalah keanekaragaman ya. Jadi jenis-jenis yang ada gitu. Komposisi ada jenis A, B, C, dan D. Tapi kalau misalnya tingkat kanopi pohon itu lebih fokusnya ke struktur jenis seperti itu. Berarti ini jawabannya salah. Teman-teman harus tahu ya bedanya komposisi dan juga struktur. Kalau komposisi tadi yang keanekaragaman, kalau struktur itu yang yang kanopi. Ah, Iya, kanopi. Nomor 28, tumbuhan bawah merupakan salah satu bentuk dari permudahan pohon. Bukan, salah ya. Permudahan pohon itu adalah semai. Nomor 29, permudahan pada tingkat pancang dan tiang mempunyai peran penting sebagai penutup tanah atau cover crop. Hmm, salah. Karena perannya bukan untuk cover crop sih. Memang dia menutup tanah, tapi nggak serapat kayak rumput ataupun tanaman bawah gitu. Jadi, apalagi ini kan pancang dan tiang ya. Pancang dan tiang kan udah pada tinggi-tinggi, jadi bukan sebagai cover crop. Nomor 30, saprofit merupakan tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Ini epifit harusnya bukan saprofit. Kalau saprofit itu mengonsumsi makhluk hidup yang sudah mati. Berarti kayak jamur. Next, nomor 31. Tiba-tiba bahasa Inggris ya, Bung. Tropical rainforest which develop in the hot and humid region. Every month is wet. Terus millimeter rainfall or more which lack of a pronounced dry season. Ini dia nanya kayak hutan hujan tropis itu merupakan daerah ataupun hutan yang setiap bulannya basah dengan curah hujan 100 milimeter atau lebih dan sedikit banget musim keringnya. Itu benar atau salah gitu kan? Jawabannya itu benar. Aku cek dulu. Tapi harusnya benar sih. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau tropical seasonal forest itu dia em, kadang-kadang ada musim panasnya juga atau musim keringnya. Nah, berapa lama? Itu ada 4 sampai 6 bulan dengan curah hujannya itu 60 milimeter per bulan atau lebih kurang. Nomor 33, hutan rawa air tawar memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu terpengaruh oleh iklim dan mengalami genangan air tawar secara periodik dengan pH 6. Ini harusnya terpengaruh oleh iklim. Enggak,
gak terpengaruh iklim sih. Ini jadi salah ya. Iklim selalu basah, pH tanah di bawah 6. Oh ya, yang tidak terpengaruh iklim lain tuh kayak hutan mangrove, terus hutan pantai, itu nggak terpengaruh oleh iklim ya. Jadi em, perbedaannya hanya pada tanahnya gitu. Hutan gambut, hutan air tawar, hutan pantai, hutan mangrove itu tidak terpengaruh iklim, tapi pengaruhnya adalah dari segi tanahnya. Karena kalau teman-teman lihat, kalau misalnya hutan pantai itu kan pasir. Kalau hutan air tawar berarti dia em, tanah yang lembut banget gitu. Eh, Kalau misalnya gambut ya tanah gambut. Kalau misalnya mangrove ya tanahnya salinitasnya tinggi seperti itu. Nah kalau misalnya yang iklim itu apa? Ya iklim itu umumnya yang kayak hutan hujan, eh, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi yang setiap naik tingkat tuh beda-beda iklimnya gitu. Suhu dan kelembapannya beda-beda. Iklim selalu basah, pH tanah di bawah 6, jenis substrat pasir potsolik, serta banyak tersebar di Kalimantan merupakan karakteristik dari hutan kerangas atau heath forest. Ini benar. Em, Kata kuncinya adalah di pH tanah di bawah 6 dan juga substrat pasir potsolik. Nomor 35, Munson Forest memiliki karakteristik berada pada iklim musim, tanah kering dan curah hujan 100-250 mm. Ini harusnya curah hujannya adalah di bawah 100 mm. Jadi ini salah. Oke, next adalah pilihan ganda. Aku mau ngecas dulu bentar. Pilihan ganda, hutan tanaman memiliki pengertian yang sama dengan beberapa istilah berikut kecuali hutan adat. Kenapa tiba-tiba ada hutan adat? Timber itu artinya kayu ya. Forest plantation hutan tanaman. Man-made forest berarti hutan yang dibuat oleh manusia. Berarti kan hutan tanaman juga hutan yang sengaja ditanam oleh manusia. Faktor kimia tanah yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pemanenan pohon adalah kimia tanah ya. Drainase tanah itu sifat fisik. pH tanah itu sifat kimia. Tekstur tanah itu sifat fisik. Bahan organik tanah sifat organik. Sifat organik biologi tanah. Jadi jawabannya B. Tiga, faktor teknis yang perlu dikuasai agar kegiatan penanaman berhasil diantaranya kecuali pengendalian hama penyakit betul kita harus mengetahui teknis mengendalikan hama penyakit. Pemeliharaan tanaman betul. Pembibitan juga betul. Jadi kalau misalnya bibitnya gak benar, misalnya kita milih bibit asal-asalan, kita nggak tahu dia tumbuhnya 100% atau enggak gitu. Jadi yang nggak berhasil penanamannya. Kalau misalnya pemasaran hasil panen itu nggak perlu sih untuk penanaman karena itu kan pada akhirnya untuk ekonomi ya bukan untuk penanaman. Ya jawabannya D. Nomor 4, untuk tujuan menyediakan habitat satwa, maka jenis pohon yang dipilih harus memiliki karakter habitat satwa ya. Sumber pakan betul. Jenis asli setempat juga betul dong. Karena dengan jenis asli setempat berarti itu juga bisa menjadi sumber pakan dari satwa itu. Tajuk lebar dan rimbun sebenarnya enggak juga, tapi beberapa satwa terutama kayak monyet, burung, terus pokoknya yang berhubungan sama vegetasi itu membutuhkan tajuk yang lebar dan juga rimbun sebagai tempat mereka untuk beraktivitas dan juga memproteksi diri dari bahaya. Jadi jawabannya adalah benar semua. Nomor 5, selain eukaliptus, jenis pohon lainnya yang banyak ditanam dalam hutan tanaman industri adalah eukaliptus. HTI ya. HTI berarti jati dong. Sebenarnya ini mangyum nih akasia mangyum. Ntar.
Harusnya sih semuanya termasuk dari hutan tanaman industri ya. Aku cek dulu deh. Hmm, Oke, jawabannya hmm, sebenarnya ini semua jenis tanaman di hutan tanaman industri, kecuali meranti. Karena kalau meranti itu kan masuknya ke Dipterocarpaceae ya. Nah, itu adanya di hutan alam. Jarang tuh ada yang bikin HTI meranti gitu. Em, tapi kalau misalnya ya udah nggak ada jawabannya, mungkin kita bisa samakan eukaliptus. Eukaliptus ini fokusnya buat HTI apa sih? Yang pertama bisa untuk kayu energi, yang kedua bisa untuk pulp and paper. Nah, di antara mahoni, mangium, dan jati, itu mana yang paling mirip? Mungkin kita bisa jawab adalah mangium atau akasia mangium. Karena memang biasanya dimanfaatkannya untuk pulp and paper dan juga kayu energi, seperti itu. Rehabilitasi dan reklamasi hutan Indonesia diatur dalam regulasi Pemerintah Republik Indonesia tahun PP nomor 2026 tahun 2020. Hutan hujan tropika berada pada wilayah tropis, tepatnya berada pada 23 LU sampai 23 LS ya. Hmm. Oh, salah. 23,5 LU sampai 23,5 LS. Ini pasti bakal keluar. Ini selalu keluar. 8. Proses ecological recovery secara alami pada suatu ekosistem. Hutan dan lahan yang rusak memerlukan waktu yang relatif lama. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini kecuali luas area yang rusak. Benar. Tingkat keparahan dari suatu ekosistem. Betul. Ada atau tidaknya campur tangan manusia. Betul. Berarti semuanya benar. 9. Aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem hutan dan lahan kecuali pembelajaran masa lalu dari histori penggunaan lahan. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak tahu penggunaan lahan sebelumnya buat apa, kita juga nggak tahu nih kira-kira hasil kita harus ngakuin rehabilitasi kah atau rehabilitasinya harus jadiin hutan alam kah atau jadi hutan produksi kah, hutan konservasi atau gimana. Terus proses suksesi sebagai prinsip dalam ecological recovery um, ini juga penting sebenarnya karena kalau misalnya kita nggak tahu proses suksesinya kayak jenis-jenis apanya, itu bakal susah juga. Terus integrasi pengetahuan ekologis. Em, iya, bisa jadi. Dan terakhir adaptasi terhadap lanskap hutan dan lahan di masa depan. Untuk D benar, A benar, tinggal B sama C nih. Proses suksesi sebagai prinsip dalam ecological recovery sama integrasi pengetahuan ekologis. Em, Jawabannya mungkin lebih ke rehabilitasi ya, rehabilitasi. Sebenarnya nggak ada sih jawabannya ini. Aneh banget. Hmm. Kita coba cek di ini ya, di PPT. Terkait dengan rehabilitasi.
Sebentar, jangan rehabilitasi. Terkait dengan ecological recovery coba. Oke. Hmm, coba dipertimbangkan. Oke, ini nih ada ternyata di PPT ya. Di PPT kuliah 12. Menurut Love et al. Itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan. Pertama itu pembelajaran masa lalu dari historis penggunaan lahan. Sebentar. Hmm. Oh, oke, teman-teman mungkin bisa catat juga aja. Pembelajaran masa lalu dari histori penggunaan lahan, terus integrasi pengetahuan ekologis, percepatan teknik dan sistem regenerasi vegetasi, pengendalian gangguan biotik dan abiotik, sama adaptasi terhadap lanskap hutan dan lahan di masa mendatang. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah B. Unsur hara yang unsur hara tanah yang ketersediaannya ditingkatkan melalui penanaman tanaman legum. N ya. Nitrogen. Di bawah ini termasuk GRK kecuali em, NaO, NaO, harusnya itu N2O, bukan NaO. Ini natrium oksida berarti. Di bawah ini adalah sumber GRK tertinggi, produksi energi dan konsumsi, konsumsi CFC, pertanian, penebangan dan pembakaran hutan. Hmm, jawabannya ada di A, produksi energi dan konsumsi. Hmm. Curious kayak kita perlu cek lagi. Karena biasanya itu yang paling besar itu adalah di Volu ya. Volu itu jadi maksudnya di antara em, penggunaan lahan dan juga lahan-lahan penggunaan lahan untuk penggunaan lahan dan juga kehutanan. Jadi ketika hutan itu ditebang semuanya akhirnya menghasilkan gas rumah kaca. Tapi ketika digunakan untuk pertanian, itu juga bisa menghasilkan gas rumah kaca, apalagi pertaniannya yang peternakan seperti itu. Jadi aku bakal cek terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman bisa buka nanti di PPT kuliah 3 halaman 8, kuliah 13 halaman 18. Itu ada sumber gas rumah kaca. Yang tertinggi itu adalah produksi energi dan konsumsi. Yang paling kecil itu adalah industri. Kenapa produksi energi dan juga konsumsi? Mungkin ini karena maksud produksi energi ini bisa saja memproduksi energi untuk listrik ya. Jadi itu kan menghasilkan dari pembuatan listrik itu kan menghasilkan emisi juga gitu. Ataupun produksi energi ini maksudnya adalah menghasilkan energi untuk manusia, misalnya untuk dari segi hal makanan ataupun pangan seperti itu. Jadi ini jawabannya A, nomor 13 di bawah ini negara terbesar penyumbang emisi CO2 kecuali Rusia pasti sih, Jepang juga iya, Kanada. Jadi jawabannya Kanada. Untuk lepas ke ruang angkasa, sinar inframerah, jendela panjang gelombang. Oh, ini bakal keluar juga. Jadi teman-teman harus tahu jawabannya 7.000 sampai 13.000 milimeter. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah alah. Bentar. Oh, aku kira maksudnya pulau besar tuh Kalimantan Papua. Jawabannya panjang garis pantai di Indonesia 17.476 kilometer. Ini teman-teman bisa cek di PPT bagian, bagian awal-awal deh, formasi hutan di Indonesia.
Itu ada terkait dengan hutan pantai dan lain sebagainya. Yo, kita cek dulu. Panjang garis pantai. Oh, bukan di sini. Bab 14 teh. Oke, thank you, Bara. Kok thank you, Bara sih? Miau. Oke, thank you, Miau. Nomor 16, di bawah ini dampak perubahan iklim global kecuali peningkatan manajemen alam, perubahan iklim global ya. Terjadinya penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah tuh sebenarnya disebabkannya karena penyerap penggunaan air tanah biasanya ya, bukan perubahan iklim global gitu. Kalau kejadian bencana alam kan bisa aja kayak banjir, tanah longsor gitu. Kalau tenggelamnya pulau-pulau kecil karena es di kutub meleleh akibat perubahan iklim global, akhirnya lautan itu jadi lebih tinggi gitu. Nah, ketika lautan lebih tinggi, maka nantinya pulau-pulau kecil di sekitarnya bakal tenggelam. Penurunan di biodiversitas itu ketika suhu lebih meningkat, itu ada beberapa jenis-jenis hewan ataupun tanaman yang nggak kuat sama peningkatan suhu itu. Nomor 17 termasuk non-renewable resources adalah biji logam. Gampang lah ini. 18 peranan vegetasi hutan dalam hidrologi kecuali evaporasi, respirasi. Kecuali evaporasi. Bentar, bentar. Kok sini respirasi ya? Respirasi itu, oh ya, respirasi ding. Respirasi itu kan ini ya, pernapasan. What is respiration? Bentar, respirasi. Ah, ya, respirasi. Jadi respirasi itu lebih ke di metabolisme tubuh pohonnya gitu. Kalau evaporasi kan berarti penguapan bukan dari daun. Kalau transpirasi itu penguapan dari daun ataupun dari tanaman. Kalau infiltrasi itu penyerapan em, air hujannya. Di bawah ini peranan vegetasi terhadap pengendalian banjir kecuali vegetasi hutan menyerap. Hmm. Wow, ini 197%. Peranan vegetasi terhadap pengendalian banjir kecuali. Hmm. Ini tipe ya, kok gede banget sih. Kecuali ini ya, pohon menyimpan dan menampung air yang banyak. Karena enggak juga sebenarnya. Enggak, enggak sebanyak itu juga untuk ditampung. Maksudnya kalau ketika dia banjir pun, ya ketika dia udah jenuh dia nggak bisa nyerap air. Jadi enggak, nomor B bukan. Nomor 20 ancaman terhadap lingkungan hidup kecuali hmm, harusnya peningkatan fotosintesis dan evapotranspirasi. Karena itu malah lebih bagus. Nomor satu, dalam menentukan ukuran petak ada beberapa prinsip yang harus diikuti, yaitu petak yang dibuat harus cukup besar sehingga dapat mengetahui perbedaan kondisi tempat tumbuh. Enggak juga. Petak yang dibuat harus cukup kecil agar memudahkan pencatatan. Enggak juga. Petak harus cukup besar agar individu jenis yang ada dalam contoh dapat mewakili komunitas. Bisa jadi petak yang dibuat harus cukup kecil sehingga akan diketahui secara pasti sebarannya. Enggak, malah enggak juga. Jadi yang paling memungkinkan adalah C. Karena kalau misalnya yang A kan cukup besar untuk mengetahui perbedaan kondisi tempat tumbuh.
Lah orang kita nganfek di lokasi yang sama aja kok. Maksudnya kayak kalau misalnya teman-teman nganfek di Tahuka ya udah di Tahuka kan. Jadi kondisi tempat tumbuhnya yang nggak sebeda itu gitu. Tapi kalau misalnya mewakili komunitas itu bisa jadi pasti dia akan mewakili komunitas dari apa sih dari jenis-jenis yang ada. Nomor 22, bentuk unit contoh yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan semua tipe-tipe komunitas tumbuhan adalah 4 persegi panjang. Hmm, tapi di sini salah, bujur sangkar harusnya. Hmm, aku coba cek dulu ya. Oke, jadi jawabannya karena semua tipe-tipe komunitas tumbuhan, maka itu adalah bujur sangkar. Jadi ada 3 unit contoh. Yang pertama ada lingkaran, bujur sangkar, sama persegi panjang. Kalau lingkaran itu untuk vegetasi yang rendah, karena nanti dan errornya tuh bakal lebih kecil. Kalau bujur sangkar itu di, bentar ya. Yuk. Kalau bujur sangkar itu lebih ke semua tipe-tipe komunitas tumbuhan. Kalau misalnya persegi panjang itu untuk mempelajari perubahan vegetasi karena pengaruh perubahan lingkungan. Tapi arahnya itu harus tegak lurus kontur gitu. Karena kalau misalnya persegi panjang itu kan berarti kita bisa ngelihat secara banyak ya. Maksudnya nggak cuma satu petak bujur sangkar doang, tapi mm, luas kayak gitu, panjang gitu. Jadi kalau persegi panjang itu umumnya buat mengetahui perubahan vegetasi dari ya dari yang mm, pokoknya harus tegak lurus sama kontur kayak gitu. Nomor 23, derajat penyebaran jenis tumbuhan ditunjukkan oleh nilai apa nih? Tebak. Derajat penyebaran jenis tumbuhan. Oh, jenis-jenis tumbuhannya berarti um, dominansi. Hmm, frekuensi ya di catatan aku. Kenapa frekuensi? Kita cek dulu ya di PPT. So, nah, saya derajat. Hmm, mungkin ini deh. Ini jawabannya frekuensi di kunci jawaban aku. Kenapa? Karena em, kalau frekuensi itu kan kita rumusnya adalah seberapa banyak jenis itu muncul di berapa petak gitu. Jadi kayak berapa petak sih yang ada kemunculan jenis itu gitu. Jadi kita tahu sebaran jenis di setiap petak tuh berapa gitu. Jadi semakin besar derajatnya juga berarti penyebaran jenisnya semakin merata gitu. Kalau misalnya kerapatan jenis itu lebih ke satu lokasi itu seberapa banyak tanamannya. Kalau dominansi itu lebih ke tanaman apa yang paling dominan di lokasi itu. Gitu. Nomor 24, dalam metode bitter leach, pencatatan dilakukan untuk pohon berdiameter lebih besar dari sisi plat seng alat bitter leach. Oke, nomor 25, dalam
akan plocometer lapangan seringkali dilakukan terlebih dahulu stratifikasi kondisi areal yang disurvei dengan tujuan em, agar areal dikaji lebih mudah dilewati. Karena heterogen sama homogen nggak ada hubungannya sama hmm, pemilihan kondisi areal yang disurvei. Nomor 26, karakter dari habitus pohon kecuali hmm, C. Selulosannya tinggi nggak sih? Soalnya itu kan serat ya sama hemiselulosa. Nomor 27, kurva spesies area dapat digunakan untuk menentukan hmm, ben- oh, jumlah petak. Jumlah petak contoh yang bakal diambil. Kalau intensitas sampling itu juga um, jumlah petak atau luas area yang diambil. Untuk survei vegetasi yang lebih teliti dan representatif, maka desain sampling yang baik sebaiknya digunakan adalah mm, 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 sistematik. Kalau random tuh takutnya nanti kita dapat daerah-daerah yang tidak mewakili atau kayak sama aja gitu. Kalau purposif ini kan sesuai dengan tujuan kita maunya ngambil di mana gitu. Tapi kalau misalnya sistematik itu karena kita metodenya pakai perhitungan kayak berapa meter itu pasti ada yang berbeda per meternya ataupun per sampelnya. B9 metode analisis vegetasi yang memodifikasi petak ganda dengan melompati satu atau lebih dalam satu jalur disebut metode uh, garis berpetak. Kalau transek sama jalur itu sama, nama lainnya doang. Pola sebaran individu pohon dalam ruang tumbuh disebut sebaran individu ya. Struktur kuantitatif. Kalau struktur vertikal itu dia ngelihat tajuk, apa sih? Stratifikasi tajuknya. Kalau horizontal ngelihat diameternya. Oh, bentar. Ruang tumbuh. Oh, ruang tumbuh. Kalau ruang tumbuh berarti horizontal, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ke jenis-jenis dan juga jumlahnya. Kalau ngomongin ruang tumbuh berarti diameter, gitu. Jarak penyebaran hutan musim di Indonesia adalah sebagai berikut kecuali em, Sumatera. Sumatera itu karena biasanya hutan Sumatera itu lebih ke hutan hujan tropis sih, bukan hutan monsun. Kalau Jawa Barat tuh kan em, hujan ya, maksudnya sering hujan gitu. Kalau Nusa Tenggara tuh sering kering gitu. Kalau Jawa Timur juga lebih sering kering gitu. Jadi kalau Sumatera itu lebih ke hutan alam atau hutan hujan tropis, bukan hutan monsun. Jenis tanah pada hutan dataran rendah adalah sebagai berikut. Em, Dataran rendah ya. Jawabannya benar semua. Di jenis pohon di hutan pegunungan kecuali Tectona grandis, jati, bukan di pegunungan. Althingea salsa itu rasa mala di pegunungan. Quercus indica juga di pegunungan. Casanopsis argentea juga di pegunungan. Alpine Forest berada pada elevasi alpine, berarti di atas 4.500 ternyata. Di atas 4.500. Ini pasti keluar. Jenis pohon yang khas dan tumbuh di ekosistem hutan rawa gambut. Rawa gambut itu adalah Conistilis plancanus. Oke, udah selesai buat ABCD-nya sama apa tadi? Benar salah. Aku istirahat bentar ya, 2 menit.
Oke. Ini bagi menjodohkan. Biasanya menjodohkan tuh banyak jenis-jenis pohon yang keluar. Jadi yang kayak ekosistem di pantai, ekosistem di mangrove, di rawa gambut itu kalian harus tahu sih. Kemarin tuh aku cara ngafalnya lebih ke ngafal gambar. Karena di situ kan ada di PPT kan ada gambar-gambar gitu. Jadi aku hafalnya di situ, terutama hutan pantai, terus hutan rawat air tawar sama rawa gambut. Oh, sama mangrove juga. Soalnya kayak hutan pegunungan itu aku hampir familiar semua gitu. Kalau misalnya hutan pantai dan lain sebagainya kan beda-beda ya setiap jenisnya. Jadi nama-namanya juga baru-baru gitu. Nomor satu itu jawabannya adalah mangium ya. Mangium itu tadi yang aku bilang akasia mangium itu memang fungsinya adalah untuk kayu energi, terus juga pulp and paper. Tapi akasia mangium itu sebenarnya sekarang termasuk jenis invasif alien kan. Jadi agak kurang lah untuk reklamasi atau restorasi atau rehabilitasi. Jenis pohon untuk menyediakan kayu pertukangan diantaranya adalah bentar ya. Keruing, keruing, keruing. Bebe. Oke, ini ada bebe mana bebe? Oh, ini keruing. Keruing ya untuk yang kayu pertukangan. Nah, kalau keruing atau Dipterocarp pase itu tadi, jadi dia gak di HTI, tapi dia di hutan alam pemanenannya. Dan sekarang tuh semakin sedikit, makanya cukup mahal harganya. Oh ya, nomor satu itu juga bisa pohon kaliandra, tapi aku jarang sih ngelihat di HTI untuk kaliandra, biasanya lebih ke mangyum. Nomor tiga, di hutan rakyat sangat cocok ditanam pohon yang memiliki beberapa kegunaan atau multipurpose species, di antaranya pohon eh, jam, bentar, bentar. Hmm. It should be jamu mete sih. Oh, sawah kecil. Sawah kecil itu buahnya bisa dimakan. Terus kalau kayunya itu bisa dimanfaatkan entah dia untuk kayu bakar ataupun kayu pertukangan. Cuma jarang buat kayu pertukangan yang mebel berat kayak gitu. Terus nomor empat untuk ditanam di hutan kota ataupun sebagai tanaman peneduh, maka selain harus dengan kokoh juga harus berbunga indah. Oh, salah coy. Nomor tiga itu bukan sawah kecil ya. Karena nomor empat sawah kecil yang dia harus berbunga indah. Jadi nomor empat itu sawah kecil, nomor tiga itu hmm oh salam, pohon salam. Nah, ini lebih masuk akal. Karena kalau daun salam itu kan bisa dipakai buat rempah, terus kayunya juga bisa dipakai buat kayu bakar ataupun kayu pertukangan juga. Dia lebih baik daripada yang tadi yang soal kecil yang aku bilang. Nomor lima, adapun untuk tanaman penghijauan di lahan masyarakat selain layak ekologis juga harus layak sosial ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai contoh pohon jambu mete, jambu mete B. Terus metode rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi untuk memulihkan kondisi dan fungsi mirip menyerupai mendekati pada keadaannya sebelum mengalami gangguan disebut yang mirip ya. Berarti H, karena kalau restoran berarti kita harus ngembaliin faktor biotik dan juga abiotiknya. Jadi dia bakal lebih mirip daripada rehabilitasi jenis lain. Nomor 7,
rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi untuk memperbaiki, memulihkan, mempertahankan atau meningkatkan kondisi dan fungsi ekosistem sesuai dengan peruntukannya disebut reklamasi. Jadi kalau misalnya reklamasi itu lebih fokus ke kegunaan setelahnya itu apa gitu. Nomor 8 dalam meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan, pemilihan tanaman yang adaptif dan mampu bersimbiosis dengan bla 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 sangat direkomendasikan karena mampu membantu menyediakan unsur fosfor bagi tanaman. Nah, ini beda ya, bukan unsur N atau nitrogen, tapi ini fosfor. Kalau fosfor itu, em, kok mikoriza sih? Oke, kalau kalau fosfor itu mikoriza, tapi kalau misalnya nitrogen itu sama rhizobium. Jadi ini mana tadi sih jawabannya? Oh ini, nomor 8 itu jawabannya fosfor. Nomor 9 memulihkan kondisi ekosistem sedemikian rupa sehingga membantu juga pemulihan kemampuan ekosistem dan penguatan sumber daya lahan dan sisa penyangga kehidupan merupakan tujuan rehabilitasi yang meliputi pilar em, pengawetan ya berarti konservasi. Iya, konservasi jawabannya. Nomor 10 kemunculan unsur logam berat seperti Al ya. Al dapat menyebabkan pH tanah. Al dan Fe itu. Ini pasti keluar. Nomor 11 sinar tidak kasat mata. Ini juga pasti keluar. Sinar X ya jawabannya. Sinar gelombang panjang itu jawabannya sinar inframerah. Gas metan. Gas metan itu gas yang dihasilkan sama em, sapi ataupun hewan-hewan ruminansia gitu. Jawabannya sini kan gas metan, gas metan. CH4 ya jawabannya. Nomor 14, GRK yang mempunyai tingkat pemanasan paling tinggi. Pemanasan paling tinggi itu CFC. Kalau yang mempunyai kadar emisi yang tertinggi itu ada CO2. Nomor 16 termasuk energi terbarukan. Let's see. Biogas itu termasuk energi terbarukan karena bio. Terus em, Indonesia termasuk tertinggi di dunia untuk kelompok fauna. em, Saling termasuk energi terbarukan itu baru yang panas bumi yang di bawahnya tadi. Indonesia eh, termasuk tertinggi di dunia untuk kelompok fauna itu jawabannya fauna mamalia. GRK yang mempunyai konstanta pemanasan tertinggi itu ada di CFC. Jadi teman-teman kan kalau misalnya sama persis ya, ininya soalnya. Ini ada dua CFC, jadi bisa dipakai salah satunya gitu. Terus cara pemanfaatan sumber daya alam non-renewable resources itu dilakukan em, hmm, penghematan atau dihemat. Kurva spesies area. Hah, kurva spesies area doang. Apa ya? Kurva spesies. Oh, 5 sampai 10%. Ya, ini mungkin maksudnya em, minimum gitu ya. Minimum kurva spesies area 5 sampai 10% ya jawabannya. Ini contoh vegetasi yang bisa digunakan di hutan yang benar-benar homogen. Homogen tuh berarti lingkaran. Ya nggak sih? Oh, petak ya. Petak tunggal. R ya. Karena dia homogen, dia kayak mau digali bagaimanapun, ya sama aja gitu. Nomor 23, pohon kedua merupakan pohon yang paling dekat jaraknya dari pohon pertama, tetapi pada sektor lain.
Aneh sih. Kayak ini masuknya masih ke metode-metode em, analisis vegetasi. Ini jawabannya kalau di kunci jawaban aku itu ada metode berpasangan acak. Nomor 24 stratified random sampling. Em, stratified random sampling. Berarti terstruktur terus random ya? Mm, 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 mm. Itu jawabannya adalah bias relatif kecil. Nomor 25 metode analisis vegetasi yang efektif untuk mengetahui perubahan vegetasi karena pengaruh perubahan lingkungan. Itu jawabannya adalah metode jalur atau transek. Yang kayak aku sampaikan yang metode persegi panjang itu kan termasuk jalur atau transek gitu. Bentuk unit contoh dengan error paling kecil itu lingkaran. Contoh data kuantitatif vegetasi itu adalah em, kelimpahan jenis. Nomor 28 sigma I dibagi M sama dengan unit area per total panjang garis intercept. Itu untuk mengukur kerapatan suatu vegetasi. Nomor 28 itu kerapatan suatu vegetasi. Nomor 27 itu tadi kelewatan ya. Contoh data kuantitatif vegetasi. Oh, udah nih. Nomor 28 tadi em, kerapatan suatu vegetasi, suatu jenis. Ini bisa teman-teman lihat di eh, materi yang terkait dengan metode. Terus, metode analisis vegetasi yang mengukur 4 pohon terdekat dari titik pusat. Literlich gak sih? Harusnya bukan ya? Metode titik pusat kuadrat. Nomor 30 dua komunitas sama itu berarti IS-nya atau kesamaannya itu lebih dari 70, lebih dari atau sama dengan 75%. Nomor 31 hutan berbulu memiliki karakteristik tidak terpengaruh iklim, terpengaruh pasang surut, dan memiliki salinitas tinggi. Itu berarti hutan pantai. Nomor 31 ya. Hmm. Oh, tapi ada pasang surutnya. Berarti kalau pasang surut berarti mangrove dong, bukan pantai. Mangrove ya. Nomor 32 jenis pohon yang hidup di hutan pantai. Nah, ini ada hmm, Hibiscus tilaeus. Nomor 33 ketebalan lapisan gambut pada hutan rawa gambut itu di atas 20, oh, di atas 50 cm. Tinggi banget ya. Ketinggian hutan musim atas. Ketinggiannya berarti mdpl 1.500 sampai 2.400 mdpl. Sedangkan untuk pegunungan bawah itu 1.000 sampai 1.500 mdpl. Nah, nanti teman-teman pas PLK itu bakal ke hutan dataran tinggi, hutan pegunungan atas sama hutan pegunungan bawah. Oke, itu aja untuk pembahasan soal. Aku stop share dulu. Hmm, kalau kalau yang tadi si Batiar bilang ya, itu ada 4 hal sih. Oke, ekosistem hutan di Indonesia. Hmm, yo.
ini ya, formasi hutan ya, ekosistem hutan Indonesia. Hmm, mungkin aku bakal jelasin apa yang bakal keluar. Ini zona vegetasi itu pasti akan keluar. Keluarnya gimana? Keluarnya tuh lebih kayak misalnya em, jenis Diptera Carpace itu dominannya di bagian mana? Di zona barat, zona timur atau peralihan atau di em, pulau apa gitu. Nah, intinya nanti teman-teman bisa kayak kalau misalnya zona barat itu tuh di wilayah-wilayah kayak Sumatera sama Kalimantan gitu. Kayak WIB lah, WIB gitu. Tapi kalau misalnya timur itu dia lebih fokusnya ke daerah-daerah yang Papua, terus Maluku, terus Nusa Tenggara gitu yang memang udah timur gitu. Tapi kalau zona peralihan itu ada di Jawa dan juga Sulawesi. Jadi teman-teman membedakannya berdasarkan peralihan kali ya. Jadi dia kalau yang aku kemarin tuh dia keluarnya di Diptera Carpace, Araucariasis sama Myrtaceae gitu. Nah, ini terkait dengan hutan mangrove itu tadi ya. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis hutan yang ekosistemnya tidak terpengaruh oleh iklim. Itu ada mangrove, hutan pantai, gambut sama hutan rawa gitu. Sisanya itu bisa terpengaruh oleh iklim kayak hutan musim, terus hutan kerangas kayak gitu. Nah, terus perbedaannya antara hutan mangrove dan hutan pantai itu ada di pasang surutnya. Kalau misalnya hutan mangrove itu pasti dia terpengaruhi pasang surut air laut. Nah, kalian harus tahu jenis-jenis mangrove. Ini beneran keluar. Em, at least yang kalian tahu Nipah fruticans karena itu bisa ngeluarin bisa dimanfaatin untuk aren. Terus Rhizopora sama Avicennia juga gitu. Silocarpus mungkin kalian bisa bisa lah ya Silocarpus kayak aneh soalnya namanya Silocarpus gitu. Tapi kalau misalnya ditanya yang bermanfaat biasanya dari Nipah fruticans. Terus untuk hutan pantai ini bisa dibaca aja. Ini juga keluar jenis-jenisnya yang kemarin keluar itu aku ingat ada Barringtonia sama Ipomea prescapre. Kalau yang lain teman-teman udah tahu lah ya. Nah terus kalau rawa air tawar itu jenis tanahnya harus diingat. Terus jenis-jenis tumbuhannya. Jenis tumbuhan yang mungkin akan muncul itu dari Sorea balangeran, terus Glutarenghas, sama Alstonia dan Capnosperma. Nah, ini bisa dilihat juga, ya. Ini Alstonia, Sorea, sama Metroxylon sagu dan Mangifera foetida gitu. Terus kalau rawa gambut itu, oh ini ya tadi lapisan gambut 50 cm ya, maksimal 20 meter. Jenis pohonnya yang paling sering itu ada Gonistylos, iya Gonistylos sama Palaquium, sama Kompasiam. Aduh ini keluar semua lagi anjay. Keluar semua ini kalau Kompasia malakensis sama Diera Lowi juga keluar. Hutan kerangas, hmm, ini nggak terlalu banyak keluar sih jenis-jenisnya. Kalau hutan musim ini keluar em, pinus gitu kayak soalnya kayak jenis ini yang bukan merupakan jenis tanaman hutan musim adalah bla 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 bla, kayak gitu. Jadi pilihan ganda gitu. Jadi kalian harus tahu ini jenis-jenis pohonnya. Eh,
Terus ini yang em, hutan dataran rendah. Dataran rendah harusnya kalian udah hafal lah ya, udah di luar kepala. Ini West West Malaysia sama East Malaysia itu ada keluar. Kalau misalnya hewan-hewan itu sebenarnya nggak terlalu sih. Hutan pegunungan, yang penting kalian tahu Altinia excelsa, Skima Waliki, Casanopsis sama Quercus. Nah, ini juga untuk ketinggiannya keluar tadi seperti yang teman-teman lihat di contoh soal. Jadi harus tahu. Oke. Jadi kalau misalnya pengenalan informasi ataupun ekosistem hutan di Indonesia itu yang keluar pasti jenis-jenis sama em, kayak tipe ekosistemnya gitu. Kayak tadi, oh dia gak terpengaruh oleh iklim gitu. Dia fokusnya ke apa-apa kayak gitu. Itu keluar. Terus perbedaan metode petak dan tanpa petak pada vegetasi hutan. Mhm. Mhm. Nah, ini ya tadi yang bentuk unit contoh. Kalian harus tahu bujur sangkar sama persegi panjang. Kalau yang errornya lebih kecil. Kalau bujur sangkar itu bisa dipakai di berbagai tipe komunitas tumbuhan. Kalau persegi panjang kita mau melihat perubahan pengaruh metode petok ya. Enggak keluar ya. Petak dah, petak. Hmm. Oke, ini ya berarti metode dengan petak. Nah, metode dengan petak kalau di sini kan ada tiga jenis petak yang tadi ada lingkaran, bujur sangkar, bujur bujur sangkar sama persegi panjang. Sama metode tanpa petak. Kalau metode dengan petak itu seperti yang kita pelajari di praktikum EcoHood, itu ada yang petak tunggal sama petak ganda. Petak tunggal itu berarti cuma satu aja gitu. Tapi kalau petak ganda dia em, ada dua petak yang digunakan. Terus ada metode jalur, metode garis berpetak, metode garis berpetaknya tadi yang dia loncat-loncat. Terus metode kombinasi antara metode jalur dengan metode garis berpetak. Ini petak tunggal, jadi cuma satu contoh. Ini harusnya sih ini nggak keluar ya, kayak 0,25 hutan Tiptura Karbiangka itu aku nggak pernah sih keluar soalnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya em, metode petak ganda gitu. Jadi dia ada banyak atau lebih dari satu petak. Jumlah petaknya tergantung tergantung KSA, intensitas sampling sama keadaan vegetasi. Em, ini juga aku nggak ingat ini keluar. Metode jalur. Ini dipakainya ketika hutannya sangat-sangat luas gitu dan kita nggak tahu kondisi hutan itu sebelumnya gimana. Jadi kita harus em, benar-benar mengidentifikasi ulang gitu. Bukan mengidentifikasi ulang, mengidentifikasi jenis-jenis yang ada dan juga sesuai dengan perubahannya gitu. Nah, kalau ini garis berpetak. Jadi dia meloncat gitu. Maksudnya ada kita sesuai dengan garis arah rintisnya. Tapi untuk pembuatan plotnya itu nggak nyatu gitu loh. Tapi dia misah-misah sesuai sama em, jarak yang sudah diukur sebelumnya. Sama ini ada metode kombinasi. Jadi pakai metode jalur dan metode garis berpeta. Nah, kalau yang tadi kan dia ada jaraknya ya per ininya per petaknya. Tapi kalau ini petaknya antar petaknya nggak ada em, jaraknya gitu. Oke, ini tadi yang metode petak. Terus metode tanpa petak.
metode berpasangan acak, titik pusat kuadrat, titik sentuh, garis sentuh sama bitter Leach. Ini tuh kalau kalian belajar pemanenan HUT, ISDH ini tuh digunakan gitu. Jadi umumnya kita nggak perlu bikin petak, tapi kita em, menggunakan alat-alat yang ada gitu dan juga beneran yang kayak random gitu. Kalau misalnya peta kan kita harus bikin plotnya berapa kali berapa kayak gitu. Kalau misalnya berpasangan acak, ya udah kita nembak pohon-pohon yang pengen yang bakal kita ukur. Ini metode metode berpasangan itu kalau misalnya dilihat di sini dibagi jadi eh, garis arah rintis sama nanti garis em, memotongnya ya. Nah, kita memilih pohonnya yang mau kita ukur itu sesuai dengan pasangan 90 derajatnya seperti itu. Jadi sisa pohon-pohon lain itu nggak perlu kita ukur. Em, dan dia itu ada jarak antara individu satu sama individu kedua. Itu ya buat metode berpasangan acak. Kalau metode petak aku rasa teman-teman udah pada clear lah gitu. Terus ini ada metode titik pusat kuadrat. Nah, kalau titik pusat kuadrat, kita ngambil garis juga arah rintis, tapi untuk pembagiannya itu kita bagi di tengah-tengah. Kalau tadi kan kita baginya itu secara miring ya, untuk melihat pasangan gitu. Tapi kalau misalnya titik pusat kuadrat, kita ngambil di titik tengah em, arah rintisnya atau garis rintisnya. Lalu kita menentukan em, 4 pohon yang jaraknya terdekat dengan titik pusat itu. Dan nanti bakal dihitung juga jarak antara pohon satu dengan titik pusatnya gitu. Dan diharapkan juga pohon-pohon yang diambil itu memang mewakili setiap arah mata angin gitu. Itu kalau misalnya yang pusat kuadrat ya, titik pusat kuadrat. Terus kalau misalnya yang titik sentuh itu biasanya digunakannya hanya untuk apa sih tanaman bawah gitu, tumbuhan bawah ya. Jadi kita menggunakan em, alat di mana alat itu ada kawat-kawatnya gitu. Jadi kita menghitungnya dari em, kawat-kawat yang ada. Jadi kayak seberapa banyak sih vegetasi yang ada di peta kawat ini kayak gitu. Nah untuk dominansinya juga berbeda dengan metode petak gitu. Tapi kalau parameter lainnya sama dengan metode petak. Terus ada metode garis sentuh. Hmm. Kalau garis sentuh, jujur aku belum pernah menggunakannya, jadi aku belum bisa untuk menjelaskan kepada teman-teman. Takutnya sesat juga ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari teman-teman yang lain yang mungkin udah memahaminya atau cari di Google seperti itu. Nah, lebih terlihat ini yang pakai seng ya, ada plat sengnya gitu. Jadi kita ngelihat apakah plat sengnya ini sesu lebih besar atau lebih kecil, atau apakah diameternya itu lebih besar atau lebih kecil dari plat sengnya. Jadi tingginya itu ada 66 cm dengan luas plat sengnya itu 2 cm persegi gitu. Em, Ya, itu sih untuk jenis-jenisnya. Jadi gimana sih cara bedainnya yang pertama pasti kalau misalnya metode petak kita perlu bikin petak. Tapi kalau misalnya metode tanpa petak ya kita menentukan pohon-pohon yang diukur itu berdasarkan em, metode yang ada. Kalau misalnya bitter leach berarti kita pakai alat. Kalau misalnya pakai yang metode titik kuadrat tengah tadi berarti kita em, cuma 4 jenis doang yang kita ukur seperti itu. Aku harap teman-teman bisa memahaminya. Terus gangguan hutan ya, gangguan hutan itu ini. Hmm. Sekalian aja deh buat restorasi, reforestasi, aforestasi dan lain sebagainya.
Bentar ya. Nih, ini ada kriteria dari lahan terganggu atau terdegradasi. Yang pertama itu tutupan tajuknya berkurang ataupun lahannya terbuka. Ada banyak akibatnya, penyebabnya. Lalu ada lahan kehilangan topsoil dan juga subsoil akibat erosi dan lahan tercemar oleh bahan-bahan polutan. Nah, hutan itu bisa disebabkan dari internal maupun eksternal ya. Em, dari alam maupun dari manusia seperti itu. Gangguan hutan itu bisa menurunkan fungsi-fungsi ekologis dari hutan itu sendiri. Makanya ada namanya degradasi hutan. Ini tadi yang aku sampaikan. Terus aku rasa teman-teman udah bisa lah membedakan antara alami dan juga dibuat-buat. Nah, ini hutan terdegradasi. Hutan terdegradasi itu sebenarnya pohon-pohonnya masih ada. Cuma memang dari segi fungsinya itu terhambat, terutama fungsi lindungnya dan juga fungsi konservasinya. Atau kalaupun dia diperuntukkan sebagai hutan produksi, itu em, pertambahan diameternya atau riapnya itu tidak produktif gitu, nggak banyak pertumbuhan diameternya seperti itu. Ini tanda-tanda erosi, terus kondisi lahan setelah penambangan. Ini dampak-dampaknya, pokoknya mungkin cara kalian buat ngebedainnya ya udah kalau misalnya negatif itu dampak dari gangguan hutan aja gitu. Terus ini rehabilitasi hutan dan lahan ya. Ini tadi nomor 26 tahun 2020 itu harus diingat. Jadi di sini ada berbagai perbedaan antara rehabilitasi hutan dengan berbagai istilah-istilah lainnya gitu. Nah, ini yang ada di soal tadi ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi RHL itu ada luas area, terus tingkat keparahan dan campur tangan manusia. Ini ada prinsip dasar yang pertama adalah proses suksesi dan juga upaya manusia untuk menstimulasi proses suksesi. Jadi kalau misalnya em, manusianya nggak ada ngebantu proses suksesnya, oh berarti ya udah bakal berjalan lama mungkin ya kan. Kalau misalnya di lahan-lahan yang kritis banget gitu. Tapi kalau misalnya ada bantu manusianya mungkin bisa lebih dipercepat gitu. Dan terakhir ada tujuan rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi kayak em, kalau misalnya in, kalau misalnya kita nggak tahu tujuan dari RHL itu apa, kita nggak tahu arahnya mau gimana, hutannya mau dibuat untuk konservasi kah, berarti nanti jenis tanamannya kayak gimana kah, dan lain sebagainya. Ini kriteria cara menanam yang baik, terus eh, aku langsung ke ini aja ya, istilah-istilah. Nah, kalau revegetasi itu kan dari kata re, re itu kan berarti mengulang gitu. Vegetasi itu kan berarti vegetasi yang ada berarti mengulang penanaman vegetasi gitu. Nah, kalau misalnya rehabilitasi yang tadi aku sampaikan, bahwasanya rehabilitasi ini berada di pertengahan sebenarnya antara restorasi dan juga reklamasi. Kalau misalnya reklamasi, itu sebenarnya condongnya kepada ya udah yang penting ekosistemnya itu bisa dipakai buat peruntukan apapun gitu. Yang penting produktif lah gitu. Eh, tapi kalau misalnya restorasi, dia fokusnya kayak, oh ini harus lingkungan banget, ini harus ke bener-bener balik lagi jadi hutan, jadi yang bener-bener asri kayak gitu, jadi yang lestari banget gitu. Itu kalau misalnya rehabilitasi. Nah, em, dari beberapa istilah-istilah ini juga ada istilah reforestasi. Reforestasi itu adalah pengembalian lahan yang awalnya hutan dikembalikan lagi di hutan gitu. Lagi-lagi berawal dari kata re ya. Nah, kalau misalnya aforestasi itu lahan yang awalnya bukan hutan, tapi kita tanami untuk menjadi hutan. Jadi awal katanya dari A atau tidak ada, jadi nggak ada hutan gitu. Terakhir, lalu ada reboisasi. Nah, kalau reboisasi ini fokusnya adalah penghijauan di lahan-lahan yang em, hutan, yang reboisasi itu penghijauan di lahan hutan gitu, lahan yang emang hutan gitu. Jadi bukan yang kayak
bukan di non hutan. Tapi kalau misalnya dan reboisasi ini bisa juga fokusnya ke tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang komersial, sama kayak reforestasi. Kalau penghijauan itu bisa di lahan manapun, bukan hutan juga bisa, dan fokusnya ke pohon-pohon buah-buahan. Kalau agroforestry itu menggabungkan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan ataupun tanaman berkayu gitu. Em, Udah sih itu aja. Mungkin yang pengen aku sampaikan yang tadi ya, kalau misalnya terkait dengan ini. Kalau kalian masih bingung gimana sih cara mikirnya gitu. Intinya kalau misalnya rehabilitasi itu di tengah-tengah antara reklamasi sama restorasi. Restorasi itu yang benar-benar pro lingkungan. Reklamasi itu kayak yang ya udah kita bantu supaya bisa dipakai lagi sesuai peruntukannya gitu. Terus perbedaan antara reforestasi sama aforestasi itu bedanya, kalau reforestasi itu berarti ditanam lagi di hutan, tapi kalau afforestasi itu ditanam di lahan yang sebelumnya bukan hutan. Perbedaan reboisasi sama penghijauan itu, kalau reboisasi itu di lahan-lahan hutan, jadi dia mengembalikan supaya lebih hijau aja gitu. Tapi kalau misalnya penghijauan itu dia bisa di berbagai lahan dan nggak harus tanaman kehutanan gitu, bisa tanaman buah-buahan gitu. Terus terakhir apa ya? Bab 13 sama bab 14. Ini gak ada deh. Kecuali jenis sinarnya. Ini efek rumah kaca yang tadi ada 35% karena gelombang pendek. Terus 65%-nya ini bisa teman-teman hafalan, sama yang ini. Bagian radiasi yang dikembalikan ke ruang angkasa disebut albedo itu bisa aja keluar. Hmm, terus ini inframerah bergelombang berapa-berapa. Terus em, ini yang sumber gas rumah kaca tadi yang aku sampaikan. Ini yang emisi paling kecil itu Kanada. Hmm, oh, udah sih kalau dampak-dampak aku yakin kalau dia bisa sih dampak-dampak gampang lah. Terus apa nih peranan vegetasi hutan dalam pemulihan lingkungan? Nah ini teman-teman bisa hafalin ya. Kenapa hafalin sih? Ya pelajarilah kayak ada beradaptasi, pulau besarnya, terus pulau kecilnya berapa, panjang garis pantainya berapa, kayak gitu. Karena tadi kan keluar ya di contoh soal, berarti kemungkinan juga keluar di soal besok. Em, ini yang karena keragaman flora dan fauna ini bakal keluar kayak mamalia, reptil, burung, amfibi gitu. Mungkin aja soalnya tadi yang paling banyak, atau mungkin aja kayak berapa sih jumlah reptil di Indonesia kayak gitu, berapa spesies kayak gitu. Ini juga bisa dipahami kayak, oh Indonesia itu termasuk negara yang rentan bencana alam karena dia ada di Ring of Fire kayak gitu. Jadi pertemuan tiga lempeng gitu. Hmm, hmm. Kalau iseng dosennya biasanya nanya kayak frekuensi banjir di Indonesia paling tinggi tahun berapa kayak gitu. Biasanya soal itu dari Bulailan sih. Kalau misalnya kalian ada di Bulailan mungkin aja. Terus, hmm, oke. Ini jenis rumah kaca itu dipelajari. Misalnya ini dari mana, N2O itu dari apa, bla 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 itu dari apa. Itu kok bisa keluar. Hmm.
Ini sumber GRK Indonesia. Nah, ini yang aku sebutkan. Tadi kan ada ya yang aku bilang kayak, oh harusnya sih follow Forest and Land Other Use. Nah, itu kalau misalnya ditanyanya terkait dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ada di Indonesia pasti jawabannya follow. Hmm, ini yang terkait dengan banjir ya, yang tadi banyak keluar juga. Jadi bisa dipelajari hutan tuh punya efek spons gitu. Terus menurunkan resiko banjirnya berapa persen? Oh beneran ya, runoff-nya 28 sampai 157%. Gue kira bohongan. Gue kira tipe deh. Ini yang longsor sama pembuatan jalan meningkatkan 50 kali kejadian longsor. Ini kalau misalnya penambangan, ini kalau pembuatan jalan. Ini lubang resapan biopori sama udah. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Terakhir, katanya disuruh bikin kuis, jadi aku bakal bikin kuis. Aku bakal kirim dulu kuisnya ke kalian. Hmm, oh, yes. Oh, continue, start. Sebentar ya teman-teman. Ini kuisnya pakai Quizizz ya. Jadi kalian bisa join kalau yang mau join. Kalau nggak mau join juga nggak apa-apa. Mungkin kalian udah ngantuk ya. Mungkin kalian udah belajar sangat banyak hari ini. Oke, aku tunggu jam 20.50 untuk memulai kuisnya. Silakan bergabung yang ingin bergabung. Ini soal-soal kuisnya cuma 10 doang dan aku fokusnya ke jenis-jenis tanaman. Jadi kalau kalian merasa kalian salah semua, berarti kalian harus belajar bab 8. Hmm, Oke, aku mulai. Selamat berkuis. Semoga mudah sih bagi kalian.